Percuma kan? Betul. Usia 90 tahun tapi 30 tahun di tempat tidur. Sedih ya? Sedih, Prof. Usia ingin di atas rata-rata Indonesia 75 tapi 15 tahun di kursi roda. Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo sobat saya semuanya, kembali lagi bersama saya Suci. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai faktor makanan di balik umur panjang dan juga sehat. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Prof. Hardin. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University, Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, dan juga Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Halo Prof. Hardin, selamat datang Prof. Terima kasih. Iya, apa kabar Prof? Luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Saya juga luar biasa. Nah Prof, kita kali ini membahas tentang umur panjang nih Prof. Nah kalau rata-rata usia angka harapan hidup Indonesia kan sekitar 70 tahunan nih Prof. Nah kalau menurut Prof Hardin sendiri umur panjang itu apa sih Prof? Ya bisa subjektif sih. Buat seseorang barangkali umur yang di atas yang dari dia harapkan ya. Mungkin orang sudah punya perakiran gue 70 ternyata bisa lewat gitu. Tapi bisa juga secara kuantitatif kalau rata-rata usia harapan hidup Indonesia katakan 70, dia mampu melewati itu. Masih sehat, entah itu 75, 78, 80-an. Di Jepang lain lagi. Usia harapan hidup di Jepang kan sekarang udah 85. Jadi kalau dia sampai 90 itu berarti panjang umur gitu ya, lebih panjang dari rata-ratanya. Nah di dunia ini ada suatu kajian bahwa di daerah-daerah tertentu itu ada orang berusia lebih dari 100 tahun. Nah karena 100 tahun itu disebutnya kan a century ya, satu century itu kan 100 tahun. Sehingga disebut mereka centenarian. Orang-orang yang bisa berumur di atas 100 tahun. Bahkan ada lagi yang 120 lebih. Disebut super centenarian. Ada ternyata. Ada ya Prof. Hebat. Gimana Kak Suci mau berapa nih? Saya mau berdoa umur panjang aja. Amin. Ya, berarti di atas rata-rata Indonesia ya. Amin Prof. Nah Prof, apakah perlu nih Prof berumur panjang itu? Ya tergantung niat buat hidup ya. Kalau hidupnya ingin banyak berbuat kebaikan, tentunya orang ingin menggunakan kesempatan sebanyak-banyak berbuat baik. Atau kebalikannya, orang ingin meraup sebanyak-banyaknya keuntungan sehingga dia pengen panjang umur karena ingin meraup sebanyak-banyaknya. Tapi tergantung ya niat dan ketulusan kita sebenarnya. Yang penting kalaupun kita berdoa dan niat untuk panjang umur, sebaiknya itu haruslah dalam kondisi sehat. Percuma kan? Betul. Usia 90 tahun tapi 30 tahun di tempat tidur. Sedih ya? Sedih Prof. Usia ingin di atas rata-rata Indonesia 75 tapi 15 tahun di kursi roda. Atau dia nggak di kursi roda tapi tergantung obat-obatan yang harus 5 juta satu bulan ke obatnya. Nggak tahu. Jadi nggak ada gunanya kalau umur panjang tapi sakit-sakitan, menderita. Tidak hanya dia yang menderita, keluarganya juga pasti pada usia seperti itu kan udah nggak produktif, berarti orang lain kan. Bahkan negara yang menanggung bisa jadi melalui BPJS subsidi dan sebagainya. Nah, jadi bisa perlu bisa tidak jawabannya. Tergantung kita. Kalau tadi niatnya memang untuk bisa berinspirasi, membuat kebaikan dan tetap sehat, bahkan menjadi contoh. It's good. Nah Prof, membahas tadi gimana sih Prof caranya nih Prof agar umur sehat tapi umur panjang tapi masih tetap sehat nih Prof dan gitu produktif ya. Itu gimana Prof rahasianya? Ya ini kita tentunya berbasis pada bukti-bukti ya, evidence ya. Di dunia ini ada Blue Zone Studies namanya, studi yang dilakukan di daerah Blue Zone, zona biru di mana ada di Italia sana, di daerah Mediterranean,
ada juga di daerah Okinawa di Jepang, ada juga di daerah California ya, studi yang dilakukan, ada juga di China ya. Kemudian ada juga studi itu yang memotret ke belakang, menemukan orang-orang di atas 100 tahun, ditelusuri kehidupannya. Tapi ada juga studi-studi yang dilakukan mengembangkan dari binatang percobaan, kemudian diikuti manusia secara kohort ya. Seperti Framingham Study di Amerika itu kan udah berumur hampir 1 abad ya, tahun 50. Udah 75 tahun ya, berarti udah sekian 3 generasi bisa udah tampak. Jadi basisnya tentunya fakta-fakta dari berbagai penelitian, termasuk yang Blue Zone study. Jadi dari itu kalau saya baca ya, saya pelajari dari ratusan studi tadi, itu intinya pada 2 hal, faktor makanan dan faktor bukan makanan. Tapi ini banyak nih, di balik faktor makanan itu ada rangkaiannya, di balik faktor non makanan ada lagi rangkaiannya. Kalau ingin tahu bisa kita bahas sih. Iya betul. Ya. Mau dibahas nih Bang. Kita lanjutkan. Tapi mungkin untuk yang non makanannya bisa kita bahas nanti. Kita bagi 2 aja. Iya, kita bagi 2. Kalau itu non makanan nanti ya. Makanan Sekarang makanan dulu. Makanan dulu ya, tentang makanan nih. Apa aja sih faktor-faktornya? Ya, dari faktor makanan itu sebenarnya bisa dibagi 3 bagian besar ya. Satu yang berkaitan dengan makan beragam dan cukup. Kemudian yang kedua berkaitan dengan cara mengolah makanan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan cara mengkonsumsi makanan. Kalau mau jadi 4, sebenarnya anak dari cara mengolah mengkonsumsi makanan, karena bisa dibedakan cara mengkonsumsi makanan dengan mengatur jarak makan. Tapi kadang-kadang orang masukin ke yang 3. Oke lah, kita anggap 4 aja jadi ya, sehingga lebih tegas. Karena salah satu cara mengatur jarak makan itu salah satunya dalam nilai-nilai religius itu disebut dengan fasting, puasa. Sekarang juga jadi berkembang menjadi praktek keseharian ya. Ada intermittent fasting, ada skip meal untuk fasting ya, atau one day meal dan lain sebagainya. Jadi kita buat 4 aja untuk membedakan nanti cara mengonsumsi makanan dan mengatur jarak waktu makan. Nah, ini tentunya bisa kita diskusikan detail kalau mau kan gitu ya. Iya, boleh Prof. Pasti sobat saya semua juga penasaran nih. Oke. Jadi misalnya kita bicarakan yang pertama ya. Makan beragam yang cukup. Intinya makan tidak berlebihan dan makan tidak kekurangan. Bagaimana tuh Prof? Nah, dan itu gampang terlihat dari ukuran tubuhnya. Iya. Makan tidak berlebihan pasti orangnya nggak gemuk, orangnya tetap normal, perutnya nggak gendut, nggak buncit gitu ya. itu bukti sederhananya setelah berbulan-bulan tentunya. Tapi saya jadi ingat juga ya, apakah sunnah atau apa itu salah satu values ya di dalam Islam, misalnya berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah setelah lapar. Ini mirip sebenarnya dengan prinsip yang pertama nih. Makan beragam yang cukup, tapi tidak berlebih dan tidak kekurangan. Lapar itu kan bisa dirasakan ya. Iya betul. Kekenyangan itu sebenarnya bisa dirasakan ya. Hanya orang ada yang menahan diri, dalam arti sebenarnya udah kenyang, enggak katanya gitu ya. Lapar mata. Apa? Lapar mata. Lapar mata ya. Nah, ini banyak hal nih, maksudnya tadi makan beragam yang cukup ini di samping sederhananya tadi tubuh tampak normal ukurannya, seimbang proporsional antara tinggi badan berat badan, lingkarnya tadi justru mirip gitar bukan mirip apel gitu ya, menggendut gitu ya. Nah, sebenarnya kita pernah bicarakan ini pada episode sebelumnya ketika kita membahas makanan sehat berserat. Intinya pertama makan makanan beragam yang berserat. Ada yang kita pernah bahas tentang sumber serealia, bijian utuh, sayur, buah, kelapa parut, parutan kelapa parut. Kemudian pernah kita bicarakan juga tentang kacang-kacangan ya, dan aneka makanan berserat lain. Karena itu ternyata kan mempengaruhi kesehatan, tidak hanya sekedar tadi gula darahnya pelan
meningkat, tapi juga pembuangan lemak dan kolesterol juga. Kemudian gampang BAB kan, ya bukan gampang, jadi kita lancar BAB, mencegah berbagai potensi penyakit jantung dan kanker. Itu kan berarti mewujudkan bahwa orang bisa sehat, bisa lebih panjang umurnya. Jadi itu tadi kalau kita bicara kembali, bisa ditonton episode yang lalu lah ya. Apa judulnya waktu itu? Sarapan sehat berserat ya. Nah kemudian tidak hanya soal serat, ketika kita makan berbagai makanan, terutama bijian dan buah, sayur yang utuh, ini banyak sekali potensi zat gizi dan non gizi di dalamnya. Ya misalnya kalau kita bicara misalnya dalam satu biji itu kan ada lembaga ya, cikal bakal embrio ya. Itu kaya sekali akan asam lemak, kaya sekali akan vitamin mineral, termasuk asam amino. Nah karena itu sederhananya bekatul. Tahu bekatul nggak? Ketika padi digiling itu kan terpisah, ada bijian. Kalau dia beras putih, ada sisa dedak, bagian luarnya dedak tuh kasar. Ada yang halus patah-patah dari ujungnya, itu namanya bekatul. Dari lembaga cikal bakal embrio. Kalau itu di padi tadi ditanam tuh jadi tumbuh dia di daun. Sesuatu yang cikal bakal tuh zat gizinya kaya. Telur itu kan cikal bakal. Makhluk ya, cikal bakalnya. Kalau telur ayam cikal bakal ayam. Kalau telur merpati cikal bakal merpati. Itu kaya akan zat gizi ya. Jadi kita tadi makan kacang-kacangan, bijian yang utuh, itu banyak sekali tambahan zat gizi yang kita peroleh. Termasuk tadi beberapa asam amino, asam lemak esensial, vitamin dan mineral. Nah kemudian bisa juga kita di dalam makna tadi makanan beragam yang cukup, memperkaya dengan makanan-makanan sumber lemak yang baik ya. Bisa dari buah alpukat, bisa dengan menggunakan minyak nabati yang tidak digunakan berkali-kali, minyak jelantah maksudnya, atau yang sudah dipanaskan terlalu tinggi ya, udah berubah struktur asam lemaknya gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan lemak pada kategori lemak yang baik. Terus juga makanan-makanan yang kaya penangkal penjahat dalam tubuh kita, seringkali sebutnya antioksidan ya. Menangkal penjahat, menangkal oksidatif stres yang terjadi. Dan itu hampir sebuah buah berwarna, sayuran berwarna itu kaya sekali akan berbagai antioksidan, termasuk tadi yang saya bilang tadi bekatul ya. Karena itu sekarang kalau kita jalan ke mall ya, harga bekatul lebih mahal dari harga beras. Coba lihat. Bisa 3-5 kali harga beras 1 kilogram bekatul. Karena orang semakin tahu manfaatnya. Meskipun rasanya nggak enak ya. Tapi ya manfaatnya luar biasa. Kemudian juga minuman ya. Minuman itu pertama yang general tentunya minum air putih yang cukup dan aman. Ya, karena apa? Karena sebagian besar tubuh kita ini air, 2/3-nya air. Itu kan kita selalu buang air, harus diganti lagi. Semua proses metabolisme memerlukan air ya. Otak kita 85-90% air, dia juga berfungsi kalau dia nggak kering gitu kan. Sama aliran darah kita nggak kental kalau kita cukup minum air. Banyak kalau kental itu kan kerjanya berat, memompa. Memompa yang kental itu lebih berat kan? Dibanding memompa yang encer. Nah, ini kalau kita nggak minum, cenderung darah kita kental. Dan itu nanti akan terganggu fungsi-fungsi kerja organ-organ secara sistemik di dalam tubuh kita, termasuk kerja otak. Jadi minum air putih yang cukup is a must ya, untuk tadi kita panjang umur dan tetap sehat. Kemudian satu lagi ya, minum minuman yang kaya antioksidan. Teh kan udah terbukti ya bisa mencegah timbunan lemak tubuh ya. Minum teh teh hijau udah buktinya berkali-kali, udah meta analisis. Minum teh hijau 2 gelas sehari selama 4-6 bulan itu bisa signifikan menurunkan lemak tubuh. Tapi nggak pakai gula. Itu ya problem. Ya, masalahnya seringkali yang dijual udah di packing itu kan bergula. Satu lagi kopi juga, kopi pahit ya, bukan kopi yang bergula, itu juga kaya antioksidan ya, yang turut tadi.
Kemudian banyak minuman tradisional kita ya. Kayu secang, ya itu kan yang airnya jadi merah ya. Ada lagi wedang-wedang. Berbagai jenis wedang, banyak sekali, mungkin ratusan wedang di bumi Indonesia ini. Itu juga potensi antioksidan dan memperbaiki fungsi berbagai reaksi di tubuh yang baik ya. Bahkan juga ada daun yang ungu, bunga apa itu namanya? Bunga telang. Ya, pokoknya banyak deh, nggak hanya satu. Belum lagi minuman-minuman yang dari rempah bumbu ya. Ada dari cengkeh, pakai jahe. Minuman tradisional banyak sekali pakai jahe ya. Iya. Ya. Bahkan jamu-jamuan itu kan ada kencur, ada banyak deh, saya nggak bisa sebutin. Rimpang itu aja banyak jenis rimpang ya, macam-macam ya. Jadi itu berkontribusi karena itu di Jawa Tengah ya, pusat bagaimana secara tradisional turun-temurun ya, di kerajaan membiasakan membuat jamu, minum jamu yang sampai sekarang kan juga diakui ya. Iya, dikonsumsi juga. Ya, dan melalui berbagai penelitian juga dibuktikan. Ya, itu tadi yang dari sisi bagaimana kita makan beragam yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, itu artinya itu jenis dan jumlahnya. Jenis dan jumlah. Ya. Nah, yang kedua, ini kan bagaimana kita supaya cara kita mengolahnya itu juga tidak berisiko pada gangguan kesehatan. Cara mengolah makanan minuman yang aman. Ya. Ya, kalau kita tadi menambahkan sesuatu atau ditambahkan orang lain, ya ternyata itu ada hazard substance ya, bahan yang berbahaya, boraks misalnya kan, warna pakaian misalnya, ya itu udah jelas merusak kesehatan. Kita nggak akan bisa berharap umur panjang kalau sering ya formalin misalnya gitu ya. Ya, banyak sekali komponen-komponen yang harusnya itu tidak ditambahkan, tapi entah itu faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan itu ditambahkan oleh pelaku produsen yang tidak bertanggung jawab kan. Itu cara mengolah di rumah juga bisa, cara mengolah ngirit minyak misalnya kan, minyak goreng udah 3 kali dipakai lagi sampai hitam gitu. Itu kan berarti cara mengolahnya yang kita bunuh diri gitu kan. Berbahaya ya. Terus cara mengonsumsi. Saya jadi ingat ya, setiap ulang tahun, entah itu budaya dari mana ya, selalu disiapkan cake dengan berbagai aksesorisnya, termasuk ditambah krim ya. Krim-krim yang potensi sebenarnya itu banyak lemak yang nggak baik, trans fat ya. Jadi bisa bayangkan kita selamat panjang umur, bahkan lagunya panjang umurnya, panjang, tapi dikasih yang membunuhnya pelan-pelan itu kan. Nah, jadi itu kan cara mengkonsumsi yang salah. Boleh aja lah sedikit, tapi jangan dibiasakan makan yang terlalu banyak krim-krim dan lemak jahat tadi. Termasuk tadi ya mengkonsumsi yang didip ya, kan ada tuh sesuatu yang makan keripik didip pada banyak sumber-sumber, termasuk juga dressing ya, yang potensi banyak lemak jahatnya atau trans fat gitu. Itu kan tidak hanya cara ngolah tapi cara makan. Cara makan yang terburu-buru itu juga nggak sehat. Jadi harusnya makan tadi 10 menit, 15 menit, ini 3 menit selesai lari-lari pergi ke sana. Termasuk tadi yang waktu kita pernah bahas topik sarapan ya. Kenapa anak banyak tidak sarapan? Karena telat bangun. Terus makannya buru-buru, dia takut sama guru kan. Nah itu juga nggak sehat. Udah makannya 3 menit lari-lari juga nggak benar juga gitu. Jadi cara makan juga mempengaruhi, jadi sakit perut, gangguan perut nggak nyaman. Nah terakhir yang keempat, bagaimana cara mengatur waktu makannya. Ya memang dalam kondisi kita mempertahankan berat badan normal, kesehatan normal, antara 4 sampai 6 jam itu perlu makan kecuali selama tidur ya. Karena itulah kalau kita sarapan jam 7,
perlu nanti jam 12 atau kadang-kadang kalau kerja berat ada snacking. Ya udah makan jam 12 nanti makan lagi 6 jam berikutnya jam 6 jam 7 kadang-kadang diperlukan snacking. Hanya kita bisa ngukur kita tuh udah cukup apa enggak. Antar orang tuh beda. Suci punya adik umurnya beda setahun, beratnya sama, tingginya sama, keutuhannya bisa beda. Masing-masing bisa merasakan. Ya, betul. Apakah ikat pinggangnya merasa, apakah lengan bajunya merasa itu kita masing-masing nggak orang paling tambah bugar ya, mungkin tambah gede dan besar ya, tambah gede dan besar. Ya. Jadi, nah itu perlu diatur. Ketika kita sudah merasakan sebenarnya timbunan lemak yang semakin banyak, entah itu di perut, entah itu di pantat, di paha, entah itu di betis, entah itu di lengan. Kita, kecuali usia anak-anak nggak ngerti ya. Kita sebagai remaja dan dewasa harusnya udah paham apa yang harus kita lakukan. Ngatur jarak makan salah satunya. Nah, Tuhan mengajarkan melalui berbagai ajaran. Fasting. Puasa. Sebenarnya itu ada dua hal kan. Itu untuk kita lebih melatih disiplin. Bisa nggak sih kita sekali-sekali ya nggak makan meskipun ditawarin orang. Ada waktunya kan kalau fasting berpahala tadi. Betul. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. 12-14 jam atau bahkan 20 jam. Saya pernah di Skandinavia bulan Ramadan 20 jam saya puasa. Biasa-biasa aja tuh. Ya. Karena disertai dengan keyakinan tadi, motivasi. Nah, itu bisa sebenarnya nggak perlu ditakuti fasting tadi. Karena ada orang takut ya. Takut kelaparan. Nah, justru ketika kita mulai merasa lapar, disitulah sebenarnya titik pertimbangan kita itu mau membakar lemak apa enggak. Ya. Karena ketika kita bertahan 2 jam saja, maka gula itu kan pertanda glukosa kita sudah mulai habis, cadangan glikogen sudah mulai habis. Berikutnya itu akan diambil dalam 5 jam berikutnya itu akan diambil cadangan lemak. Tapi justru kita respon waktunya makan, ya udah cadangan lemaknya dipakai, kita makan untuk menambah atau menggantikan glikogen, cadangan energi siap pakai dipakai. Jadi tinggal kalau orang dewasa harusnya mikir lapar. Saya normal apa nggak normal? Ayo makan. Nggak normal, nah kesempatan ini. Apalagi kalau disertai dengan exercise, olahraga. Tapi itu nanti faktor non makanan. Jadi itulah kira-kira 4 bagian besar ya. Mau diulang lagi ya? Iya boleh Prof. Iya, jadi makan beragam cukup, tidak kurang, tidak lebih. Ciri sederhananya ukuran tubuhnya normal proporsional. Ya. Lihat fisik. Ya, kemudian bagaimana cara kita mengolah yang aman, gak gangguan kesehatan. Cara mengukurnya tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru, ya. Kombinasikan dengan makan dan minum itu harus seimbang. Jangan makan saja nggak minum, jangan pula minum saja nggak makan, gitu kan. Nah, karena itu ada pedoman gizi seimbang kan. Kalau di Indonesia hampir setiap negara punya sesuai konteksnya. Kemudian ngatur jarak waktu makan, kapan kita mulai berpuasa, kapan tidak berpuasa. Kalau nggak ngerti konsul aja kan, kita bisa memberikan layanan. Iya banyak juga. Bisa konsul juga. Berarti harus melihat diri sendiri dulu ya Prof ya. Bagaimana caranya kita. Tapi kalau nggak bisa introspeksi, bisa nanyakan kepada ahlinya. Baik Prof Hardin, terima kasih atas sharing topiknya terkait faktor makanan ya Prof, dibalik rahasia umur panjang dan juga sehat ya, Prof. Jadi mau dilanjutin nanti? Boleh dilanjutin Prof. Nanti ada episode selanjutnya terkait faktor non makanannya ya Prof. Nah, baik sahabat saya semuanya, semoga episode kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe episode-episode Klinik Sehat di YouTube channel YouTube Klinik Sehat. Nah, sobat saya juga jangan lupa untuk cek website artikel-artikel, berbagai jenis artikel terkait gaya hidup sehat dan juga makanan minuman di website kliniksehat.com. Stay safe and healthy, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.